Kali ini gue mau bahas soal grooming rambut, khususnya cara nata atau styling rambut dengan hair dryer. Bagi yang punya rambut ikal, bergelombang atau agak keriting. Ini pangsitnya nih. Ya yang sejenis lah kayak gini kira-kira. Gaya rambutnya nanti bakal gimana? Ya kira-kira bakal kayak begini. Enggak. Kalian lagi mampir ke channel ini, welcome to Bovlog. Mohon bantu untuk subscribe. Jadi memang untuk lifestyle channel ini bakal upload video baru setiap minggunya. Jadi ya bisa sangat ngebantu buat perkembangan channel ini. Gratis, nggak pakai lama, dan tinggal klik di bawah sini. Ya, masih gue tungguin. Belum nih. Ya, klik. Mantap. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai videonya aja ya. Let's go. Disebutnya belah pinggir lah ya, atau side part with volume. Standar kekinian lah ini. Really nigga? Yang paling pertama bakal dibahas, kenapa pakai hair dryer. Kadang pernah kan keluar barbershop, habis di styling sama barbernya bagus nih, jadi ternyata pas sudah sampai rumah, pas kita mau bikin lagi, kok nggak bagus kayak tadi gitu. Nah, si hair dryer ini opsional sih sebenarnya, cuman buat gua kalau untuk styling di rumah ini bisa bantu banget sebenarnya. Jangan minder atau malu atau kok pakai hair dryer, kan buat cewek. Jangan khawatir, ini cuma hair dryer. Ya kalau udah pakai hair dryer, kenapa nggak pakai catokan? Gua pribadi sih sebenarnya kalau untuk catokan ngerasa lebih ribet ya, karena kan dia harus dibagi per bagian dan kayak harus lebih teliti satu-satu gitu. Dan karena memang dia langsung nyentuh ke rambutnya langsung, untuk dari panasnya kayaknya agak kurang baik sih. Angin dari hair dryer ini gue ngerasanya sih ya bisa lebih simple sih sebenarnya dibandingkan pakai catokan. Jadi ya bisa lebih cepat gitu seharusnya. Nah, balik lagi bahas ke rambutnya. Kalau dilihat dari tipe rambut ini tuh kondisi rambut gue yang bisa dibilang beres dari basah terus kering nggak diapa-apain, jadinya begini. Jadi emang agak wavy atau orang bilang juga ikal istilahnya kalau di Indonesia. Kalau keriting mungkin lebih yang kecil-kecil gitu ya. Kalau untuk yang masih belum paham perbedaan atau level dari keriting atau wavy ini, bisa dilihat gambar ini nih. Kalau yang kecepatan bisa di pause aja ya tadi videonya. Katanya kalau untuk rambut yang bergelombang ini lebih cenderung kering karena rambutnya bergelombang mungkinnya, jadi minyak alami dari rambut itu agak susah terdistribusinya ke ujung rambut. Anjay, terdistribusi. Makanya usahakan nggak usah keramas setiap hari, jadi biar rambutnya nggak kering sebenarnya. Dan pakai conditioner saat mandi atau hair mask. Kita biasanya beres mandi juga pakai argan oil atau hair oil juga sebenarnya bagus juga buat rambut. Ya biar nggak kayak ijuk. Tools penting yang gue pakai ada hair dryer. Hair dryer ini sebenarnya bebas mau pakai merek apa. Kalau saran gue sih pokoknya carinya yang jangan pakai yang watt kecil. Jadi memang kalau untuk yang watt gede itu biasanya dia ada pilihan untuk pemilihan level anginnya kuat atau lemah, terus dari yang anginnya lebih panas atau enggak, kayak gitu-gitu. Kalau untuk pakai hair dryer sendiri gue pribadi masih belum lama, terhitung masih baru, karena memang kalau untuk rambut gini tuh gue jarang banget. Biasanya gue pendek atau pernah pun dulu panjang banget sampai bisa ada man bun gitu. Jadi kalau untuk model kayak gini masih baru-baru sekarang ini aja. Atau biasanya memang kalau lagi bosen panjang pun ya gue prefer buat botak sekalian sebenarnya biar lebih simple kan. Dan untuk si congor ini juga, untuk ujungnya ini juga penting banget nih, karena memang dia bisa lebih fokus juga untuk ngarahin dari si rambutnya lebih gampang, dan anginnya juga bisa jadi lebih pencet. Dari anginnya juga bisa lebih kita bisa ngatur arah rambutnya mau kemana gitu, jadi lebih gampang sebenarnya. Next ada sisir. Sebenarnya kalau untuk sisir ada sisir khusus untuk blow dry gitu, tapi kalau untuk dari gue sih gue adanya sisir yang kayak gini sebenarnya nggak masalah, atau ada juga kadang pakai yang kotak yang modelnya begini. Tapi sebenarnya kalau untuk rambut sepanjang gue, dari gue telah coba-coba sih karena lebih panjang, jadi diameternya butuh yang lebih agak gede sih, karena kalau untuk ini mungkin kalau agak pendek masih bisa sih kalau untuk ngambil-ngambil gitunya. Jadi kalau untuk sekarang gue bakal pakai yang ini.
sisir yang roll bulat gini. Selanjutnya ada hair protect. Jadi biasanya kalau untuk produk-produk itu ada yang khusus untuk perlindungan dari panas. Biasanya kalau untuk catokan atau hair dryer, biasanya kalau gue sih pakainya argan oil aja sih, biar nggak langsung kayak rambut kering-kering tapi kena panas gitu. Nah, untuk cara styling ke rambutnya, first, rambut lebih baik dalam kondisi yang agak basah. Selesai mandi, udara panas dari hair dryer bakal lebih gampang buat ngerahin sesuai yang kita mau. Jadi kita bisa full control lah untuk arah jatuhnya dari si rambut itu. Gua keramas dulu. One eternity later. Gini, kira-kira habis keramas masih lembab-lembab anduk kayak gini, gue bisa pakai argan oil dulu. Dari dalam akar sampai ke yang luar ujung. Biar nggak kering. Masih ada sisa di tangan, ratain. Ya, udah wangi. Karena sebenarnya untuk kondisi beres mandi itu lebih ideal. Tapi ya nggak masalah sebenarnya kalau misalnya lagi tengah hari atau belum mandi juga ya agak dibasahin sedikit juga masih oke sih. Kalau untuk pertama-tama sih kalian tuh harus tahu user-user kalian, user-user, ubun-ubun, unyeng-unyeng. Aduh, itu apa sih bahasa Indonesia benernya? Pokoknya itu kalian arahnya kemana. Kalau untuk gue dia putarnya ke daerah sini. Jadi memang untuk rambut gue belahnya dia arahnya ke sini. Cuma karena memang gue tujuannya pengen bikin rambut yang lebih bervolume, jadi gue bakal lawan dari si user-user itu. Jadi gue bakal buat ke arah kanan. Tapi ya kalau untuk teori itu beda lagi ya. Kalau misalnya ada yang user-usernya 2, terus pusarannya juga ada 2 atau lebih dari 2, bahkan sampai ada yang di depan, ya itu beda cerita lagi sih tekniknya. Nah, langsung mulai ke cara stylingnya. Nah, dari gue biasain pasti untuk sebelum mulai itu gua misahin semua rambut buat ke depan dulu. Karena menurut gua karena gua memang nanti arahnya ke belakang dan serong, fondasi rambut yang di belakang itu udah harus kuat dulu. Nggak mungkin jadi misalkan gua dari depan ke belakang tapi belakangnya masih lemas, belum di styling, nanti dia malah jadi kurang gitu volumenya. Jadi gua biasain dari depan dulu. Nah, habis itu mulai bagi yang dari mulai lapisan belakang. Pelan-pelan ke arah depan. Nah, agak depan harus agak diambil dulu. Dari sini masih belum kelihatan arahnya mau kemana karena gue masih arahin ke belakang semua. Yang sekiranya masih belum bervolume, coba di blow dry lagi. Sekarang mulai bagi arah yang sebelah sini buat didorong ke arah berlawanan biar dia ngebentuk. Dari sini volumenya udah kelihatan. Kalau untuk rambut gue agak bandel di bagian depan kiri sini, jadi biasanya gue pas di deket ke final pasti gue ambil dan diarahin ke serong belakang. Nah, kalau begini jadi lebih terarah. Yang belakangnya masih belum ke bawah, ambil. Bentuknya udah mulai agak kelihatan. Nah, kalau untuk sekarang saya pakai produk biar lebih stay gitu. Kalau untuk gua, karena memang gue lebih suka lebih natural sebenarnya. Pokoknya masih alami dan pomade yang matte ini, jadi gue nggak bakal pakai pomade yang greasy. Begini gue pakainya taruh, ratain.
Jangan sampai ada sisa di tangan, nanti ada gumpalan. Mulai dari anak-anak rambut yang di pinggir-pinggir dan gak ketinggalan. Di belahan sini juga bisa dipertegas lagi belahannya. Gue nggak pakai begitu banyak karena gue lebih suka rambut yang flowy dan lebih natural juga, nggak kayak yang keras. Jadi kadang ada orang juga yang finishingnya pakai hairspray, atau ada juga yang dari beres jadi tadi langsung pakai hairspray. Ya, yang juga lebih natural. Gue nggak mau yang terlalu rapi banget, pasti ada sedikit tekstur. Makanya gue nggak mau pakai sisir lagi. Ya, begini jadinya. Juga hasilnya masih enak, masih bisa yang kaku kayak gimana, masih bisa ada goyang-goyang gini nih. Nah, gue suka yang begitu. Gimana? Itu kira-kira untuk cara gue styling rambut buat side part with volume. Ya, itu sebenarnya untuk persiapan kira-kira kurang lebih 5 menit lah. Semoga video bermanfaat dan semua pada enjoy sama video ini juga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe buat kalian yang ngerasa video ini bermanfaat. Thank you for watching. See you on my next videos. Bye.